Kalau NU tenang, maka Indonesia stabil. Kalau NU ribut, maka seluruhnya akan ikut goyang. Kalau NU ingin maju, terapkan konsep 5M. Saya sangat tidak setuju Malayu Drogokuluh itu diterapkan di Jamiah. Itu saya tidak setuju, betul, serius. Dan saya yakin betul 5M ini kalau diterapkan untuk mengelola Jamiah Nahdlatul Ulama, saya yakin betul akan sangat efektif dan hasilnya akan luar biasa. Kalau menurut saya sifat Nabi bukan hanya 4 tapi 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salamun ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Majelis halaqah dan konsolidasi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sekedar menambah yang disampaikan oleh Kiai Badillah tadi. Saya punya keyakinan kalau NU maju, maka urusan negara ini juga beres. Karena NU merupakan bagian terbesar dari penduduk negeri ini. Tapi kalau NU kedodoran, itu memang juga negara ini repot. Saya masih teringat ketika Pak SBY menjadi Menko Polhukam, Menko Polkam waktu itu, ya, pernah terjadi. Itu kemudian ada Munas Alim Ulama di Pondok Gede, beliau yang mewakili Presiden menyampaikan sambutan bahwa beliau menyatakan NU itu adalah pusat gravitasinya Indonesia. Kalau NU tenang, maka Indonesia stabil. Kalau NU ribut, maka seluruhnya akan ikut goyang. Dan itu pada tahun 2003 saya kutip dalam buku Mudzakarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, maka NU ini besar. Organisasi yang besar kalau dikelola dengan manajemen yang baik dan efektif, maka hasilnya akan luar biasa. Tapi organisasi besar kalau manajemennya amburadul, yang luar biasa adalah penghamburan sumber dayanya. Saya ingin ulangi, organisasi besar jika dikelola dengan manajemen yang baik, maka hasilnya akan luar biasa. Tapi organisasi besar kalau manajemennya tidak baik, maka yang besar adalah penghamburan sumber dayanya. Oleh karena itu saya ingin menitipkan baik ini untuk level BW maupun cabang. Apalagi saya ketemu sahabat saya. Mungkin ajengan Katib tadi rada heran. Kok begitu saya masuk dipanggil beliau suruh di sini. Kira-kira sababul urutnya apa gitu ya. Apalagi kayak Ubed mungkin juga belum tahu. Ini baru masuk dikasih tempat duduk di situ, tapi apa ajengan Nasrullah juga Pak Yusuf sini saja. Nah, ini kelihatannya belum tahu sababul urutnya. Beliau ini adalah salah satu pemateri pokok di Telkom. Kajian Riyadus Shalihin. Oleh karena itu pasti kenal saya. Nah, saya PJ Bandung juga bercerita, beliau sedikit-sedikit pasti mendengar. Kalau NU ingin maju, terapkan konsep 5M. Saya jamin NU akan menjadi maju kalau pengurusnya punya M yang pertama adalah punya komitmen, mu'ahadah. Itu yang pertama. Nah, saya pikir setiap pengurus memang wajib punya mu'ahadah, punya komitmen yang kuat, karena ini adalah rumusan turunan dari baiat ketika menjadi pengurus. Itu kan sudah di baiat. Baiat itu adalah bagiannya adalah janji. Maka rumus M yang pertama saya pikir ini harus. Tadi juga Taifah juga menyinggung. Ini kalau punya komitmen semuanya akan beres. Oleh karena itu mu'ahadah wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdi. Itu pesannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegang betul komitmen. Setiap pengurus kalau komitmennya betul, saya ini sebagai pengurus sudah dibaiat, sudah mendapatkan amanah pekerjaan dari Pak Ketua, ini harus saya laksanakan dengan baik. Orang kalau tidak punya komitmen nggak mungkin bisa amanah. Jadi amanah seseorang sangat tergantung komitmennya. Ini M yang pertama. M yang kedua, komitmen hanya sebuah rencana cerita angan-angan kalau tidak dikawal dengan kesadaran rohani yang tinggi. Ini kita bahasakan saja. M yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu kesadaran rohani tingkat tinggi yang dibangun oleh iman dan ilmu. Yang dibangun oleh iman dan ilmu.
Kalau iman dan ilmu itu sudah masuk dalam hati, sementara iman itu juga nurun, al-imanu nurun, al-ilmu juga nurun. Kalau hati sudah dicahayai oleh dua cahaya, maka jadilah hati nurani. Oleh karena itu, muraqabah itu adalah kesadaran tinggi yang dibangun atas dasar iman dan ilmu. Dan ini kemudian akan melahirkan amanah. Amanah sebagai pengurus bukan sekedar amanah kertas SK dari PBNU, tidak. Tapi sesungguhnya ketika baiat ingin jihad di dalam tubuh Nahdlatul Ulama untuk membumikan aswaja an-nahdiyah, itu sesungguhnya baiatnya, janjinya, komitmennya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu muraqabahnya harus muncul. Khidmah di NU itu bukan sekedar khidmah jamiyah saja, tapi juga sekaligus khidmah ilahiyah, karena sesungguhnya semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan. Itu muraqabah. Saya pikir kalau setiap pengurus punya komitmen sebagai pengurus, lalu dikawal dengan kesadaran tinggi, maka spirit amanahnya tadi akan keluar, akan muncul. Yang ketiga, yang ketiga adalah mujahadah. Setiap pengurus memang tidak cukup hanya jihad, tapi juga harus memiliki mujahadah yang sangat tinggi. Bagian mujahadah adalah doa. Mari kita lihat, kita sebagai pengurus 24 jam satu hari satu malam, berapa persen pikiran kita memikirkan aktivitas dan khidmah kita di NU? Jangan-jangan mendoakan jamiah pun lupa. Nah, ini perlu kita bangkitkan bersama spirit ini. Mujahadah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah qadar Allah kecuali doa. Oleh karena itu, upayanya memang penting, tapi yang menentukan justru doa. Oleh karena itu, mujahadah menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, istighosahnya terus, tapi kenapa organisasi ini rasa-rasanya kok tertinggal di berbagai bidang? Padahal Jamiyah NU ini adalah jumlah jamaahnya paling besar, bukan saja Jawa Barat, bukan saja Indonesia. NU ini adalah Jamiyah diniyah Islamiyah terbesar sedunia. Tapi kenapa dari aspek kemajuannya rasa-rasanya kok belum tampak betul? Ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat, Kiai Nasrullah dan seluruh jajaran, kalau kita punya program, itu memang harus dievaluasi. Evaluasi sementara ini, kalau kita punya program, biasanya hanya untuk mengisi agenda. Oh, ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Yang sudah banyak adalah aktivitasnya, hasilnya ini yang belum tampak. Oleh karena itu, cara mengevaluasinya nanti bukan sekedar sudah melakukan apa, tapi hasilnya seperti apa. Ini penting dilakukan muhasabah, evaluasi secara jujur. Ya. Kalau memang belum berhasil, ya katakan belum berhasil, masalahnya ada di mana, solusinya seperti apa. Jangan kemudian pakai kaidah yang minimalis. Ya. Saya sangat tidak setuju, malayudraku kulluh itu diterapkan di Jamiyah, itu saya tidak setuju, betul, serius. Ya. Itu saya setuju kalau itu darurat. Kalau sudah betul-betul kira-kira kalau disilat itu sudah enggak keluar darahnya. Kalau sudah, kata Imam Al-Busiri itu, kalau sudah mencintai NU itu sampai nangis, air matanya itu darah, itu baru boleh. Oh, memang hanya segini. Malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Jangan disebut di depan. Kalau kaidah ini disebut di depan, yakin akan melakukan khidmah yang sangat minimalis. Kalau minimalis desain calon sekretariat PJNU Cimahi sih indah nantinya gitu. Tapi kalau minimalis ini adalah khidmahnya, organisasi sangat besar, memerlukan khidmah sangat besar. Oleh karena itu, saya betul serius, saya tidak setuju kaidah malam itu diterapkan secara tidak tepat di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Itu yang keempat, muhasabah. Yang kelima, ini harus berani menegakkan aturan yang saya sebut mu'aqabah. Berikan punishment, termasuk teguran yang santun tapi mengena, supaya semua pengurus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini saya yakin betul 5M ini kalau diterapkan untuk mengelola Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya yakin betul akan sangat efektif dan hasilnya akan luar biasa. Satu hal saya usul kepada Pangsa Wakil Rois, Kang Ubaidillah, ya Ubaidillah. Kalau menurut saya sifat Nabi bukan hanya 4 tapi 5. Yang 5 apa? Uswatun hasanah. Saya ingin semua unsur NU di Indonesia ini hendaknya menjadi uswatun hasanah bagi umat yang lain. Ya, sebab kalau sudah tampak kebaikannya, orang akan senang.
Kalau sudah menjadi contoh teladan yang baik, semua akan senang. Jangankan jamaah, itu musuh pun juga akan senang kalau kita menjadi teladan yang baik. Oleh karena itu, saya mengusulkan kalau nanti di samping 4 itu tambahin uswatun hasanah. Ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini jangan hanya dijadikan bahan ceramah muludan saja, sehingga NU tidak muncul menjadi uswatun hasanah dalam berjanji. Saya kira itu. Jadi dengan demikian, saya sering kalau ngobrol di kantor PWNU, kalau warga NU tidak menjadi uswatun hasanah di negeri ini, lalu 300 juta penduduk ini akan berkiblat mencontoh siapa? Kan kita tidak rela kalau penduduk ini menyontoh kepada yang lain. Oleh karena itu yang harus menjadi uswatun hasanah adalah keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita menampakkan kebaikan, teladan yang baik, itu akan melahirkan mahabbah. Itu Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, kebetulan namanya sama. Itu belum memberikan rumus. Ya, memberikan rumus. Ini kebetulan nama pesantren. Musyahadatun nikmah, ya, turisul mahabbah. Kalau orang menyaksikan kebaikan-kebaikan NU, pasti masa akan tumbuh cinta, makin cinta kepada NU. Nah, kecintaan mahabbah, al-mahabbah, turisul ikhlas. Kalau orang sudah cinta NU, maka apapun akan diperbuat demi NU. Karena memang kecintaan seseorang itu akan menentukan level keikhlasan seseorang. Oleh karena itu, saya kira dengan 5M tadi itu, mu'ahadah, kemudian muraqabah, mujahadah, muhasabah, dan mu'aqabah, lalu dikawal dengan keteladanan uswatun hasanah, saya pikir NU akan sangat maju, dan itu akan menjadi luar biasa, bukan saja level Indonesia, apalagi PBNU sudah akan membawa NU ini ke level dunia. Nah, kata Pak Deden adalah merawat, jaga, membangun peradaban. Terapkan rumus 5M dan dikawal dengan uswatun hasanah. Saya kira itu saja sekedar tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.